Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema penting dan menarik kali ini mengenai kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Jaka Pradipta SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Jaka yang sudah hadir di samping saya. Dr. Jaka, apa kabar? Halo, baik Mbak Rini. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya dok ya. Ya, Nah, hari ini aku semangat nih mau menggali ilmu Dokter Jaka nih seputar kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru. Nah, ini kan karena masih di tengah pandemi COVID-19 ya, orang terfokus pada virus corona. Jadi lupa nih dok dengan mungkin penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Kalau orang awam kan menilai ini sama-sama menyerang penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Tapi kalau bicara perbedaan tentunya kita harus kenal dulu nih yang COVID-19 itu yang seperti apa sih, kanker paru pun juga seperti apa. Jelas perbedaannya ini di mana begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa di awal? Mengapa dokter ingin sekali berbagi ilmunya tentang ya ini, tema ini dok? Iya. Oke, jadi kita saat ini masih berada di fase pandemi ya, COVID-19 yang memang belum selesai. Kita sudah ya 8 bulan berada di fase ini dan gejala utamanya yang mungkin masyarakat semua tahu pasti adalah batuk, sesak, dan demam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa meskipun ada pandemi, tapi penyakit paru lain tetap ada. Apakah itu asma tetap ada, kanker paru ada, TBC ada. Jadi bukan berarti yang lain menghilang gitu ya. Nah, jadi buat masyarakat semua yang memang mengalami gangguan pernafasan gitu ya, ada poin-poin yang memang bila kita mengalami gejala itu bahwa ini nggak semuanya mengenai COVID aja. Masih banyak penyakit lain, contohnya kanker paru. Nah, perbedaannya tentu saja penyebabnya berbeda, gejalanya berbeda, penanganan berbeda, semua jauh berbeda. Tapi dari kedua penyakit ini pun juga bisa nih bersama-sama, orang yang ada kanker paru dan ada COVID juga. Dan di dalam AIS kami pengalaman juga banyak mendapatkan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai COVID, tentu saja penyebabnya adalah virus corona, virus yang bila daya tahan tubuh kita bagus, dia akan selesai. Mudah-mudahan ya. Dan kita menang, gitu. Sedangkan kanker adalah penyakit kronik yang penyakit yang sudah yang akan kita dapatkan dari apa yang telah kita lakukan selama ini, gitu. Melakukan habit kita yang tidak baik, kita merokok, makan makanan yang tidak sehat, genetik kita yang juga mungkin sudah ada penyakit kankernya, gitu ya. Dan ini adalah penyakit kronik atau lama, gitu. Dan gejalanya pun juga akan berbeda, gitu. Pada COVID-19 gejalanya adalah akut. Akut itu artinya apa? Kurang dari 2 minggu biasa gejalanya. Mendadak bahasanya tahu-tahu gitu ya. Tiba-tiba berat gitu ya, dan biasanya sudah 2 minggu dia akan membaik. Sedangkan pada kanker, nah dia ini biasa kronik. Kronik itu kalau pada saluran pernafasan dia lebih dari 2 bulan. Jadi batuk yang lama, kemudian nyeri dada yang lama, baluk darah yang lama gitu ya. Nah, ini adalah kunci dari perbedaan dua penyakit ini. Dan apabila nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang, apakah itu ronsen, radiologi, atau pemeriksaan darah, hasilnya juga jauh berbeda. Ini yang berita tidak mengenakannya, jadi kalau memang ini ya tadi kan pengidap kanker paru, daya tahan tubuhnya kan automatically lebih lemah dan jadi lebih rentan tadi ya terkena COVID juga, kemungkinannya seperti itu begitu ya dok ya. Sehingga tadi banyak case yang datang ternyata double begitu ya dok ya. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau dilihat dari kalau COVID-19 itu terjadinya dalam waktu yang baru aja nih gitu ya. Tapi kalau yang kanker ini bukannya kan butuh waktu panjang dok untuk istilahnya dari yang sel normal menjadi abnormal gitu ya, keganasan kan istilahnya dok. Ya, jadi untuk COVID sendiri juga kan penularannya adalah penyakit infeksi, jadi dari manusia ke manusia lainnya. Ini dipengaruhi oleh kontak, jarak yang berdekatan, kemudian kita kontak dengan orang yang sakit, tidak rajin mencuci tangan gitu. Jadi ini adalah penyakit infeksius yang bersifat akut. Ya, jadi menular ya dok. Menular. Hari ini aku sehat,
kemudian hari ini aku kontak dengan orang, besok udah sakit gitu ya. Sedangkan pada kanker dia nggak kayak gitu. Kanker itu adalah, tadi saya bilang, habitual yang kita lakukan terus-menerus, terpapar zat-zat kimia, zat-zat berbahaya gitu ya. Dan kemudian ketika misalnya kita terkena, itu bukan berarti bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Dan ini juga apa, faktor resikonya lebih banyak terjadi di usia-usia yang Betul. lanjut. Soalnya kan kalau bicara kanker paru kan, kalau orang awam nih sering baca kan itu katanya nomor 1 yang menyerang kaum pria gitu Betul, ya. betul. Entah di Indonesia atau di dunia juga. Nah ini aku kurang paham. Tapi pada prinsipnya, apakah memang karena faktor ya tadi lifestyle yang merokok lebih utama, atau kan juga banyak ya multifaktorial tadi? Iya, jadi memang multifaktorial penyebab kanker. Dan salah satu ciri dari penyakit ini memang banyak di usia-usia tua gitu ya, di atas 40 tahun. Meskipun beberapa kasus usia muda ada, cuma memang kecil sekali gitu. Kenapa? Karena itu, ketika kita masih sehat, tubuh tuh masih bisa meremajakan sel-sel yang rusak gitu. Mungkin sel-sel kanker kita udah mulai muncul nih, cuman tubuh kita tuh bisa bagus gitu. Waduh, mulai muncul Iya gitu. Jadi yang sel-sel kankernya dihancurkan oleh tubuh kita. Namun semakin tua, controlling untuk itu udah mulai terganggu. Kemudian pajanannya juga semakin hebat. Kalau ngerokok terus makin lama makin panjang gitu ya. Nah akhirnya tubuh tuh nggak bisa bertahan lagi gitu ya. Jadi memang usianya banyak di usia tua. Nah pada COVID memang secara angka malah yang banyak yang kena adalah orang-orang yang di usia produktif, 18 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena mereka banyak kerja, banyak ketemu orang, banyak keluar rumah. Intinya seperti itu. Tetapi angka kematiannya pada COVID banyak di usia tua. Dengan yang komorbid Dengan itu, Dok? komorbid, dengan karena daya tahan tubuhnya sudah tidak bagus. Istilahnya kalau mobil nih udah nggak bagus gitu organnya, mesinnya gitu ya. Jadi maka angka kematiannya memang sangat tinggi di usia-usia lanjut. Jadi itu juga menjadi perbedaan. Jadi kami kalau dokter gitu ya, ada pasien batuk, sesak, pada usia-usia lanjut kita berpikir dulu nih jangannya penyakit yang lain dulu gitu ya. Dan yang usia muda tentu saja kita jangan, saya tidak akan berpikir langsung ke arah kanker gitu. Apalagi di era pandemi mungkin ke arah COVID gitu. Jadi masing-masing mempunyai ciri khasnya masing-masing. Masing-masing ada ciri khasnya ya. Tapi berarti kalau kanker paru ini bisa dibilang ada gejala yang lebih spesifik lagi nggak sih, Dok? Gitu ya. Kan sama-sama mungkin ada batuk ya. Betul. Tapi batuknya mungkin batuk beda-beda tiap orang. Ada yang begini, ada yang begitu. Atau tergantung dari penyebabnya tadi kan. Oke. Jadi gejalanya kalau kita bicara COVID ini penyakit virus. Peradangannya itu sistemik atau menyeluruh. Jadi biasanya dia disertai oleh gejala sistemik, itu demam. Demam ya udah pasti ya, Dok? Ya, demam di atas 38 derajat. Ini saya berbicara COVID yang simptomatik ya, yang ada gejala. Yang ada Karena gejala. ada juga yang asimptomatik atau masyarakat biasanya nyebutnya OTG, orang tanpa gejala ya. Nah yang pada gejala yang khas memang demam di atas 37,5 gitu ya, yang bahaya di atas 38 derajat. Kemudian batuknya kering dan produktif, biasanya kayak kering gitu, batuk terus gitu ya. Dan kalau kita daya tahan tubuhnya nggak bagus, akan jatuh ke arah sesak gitu ya. Sesak itu kayak kita lagi lari, kemudian nggak berhenti-berhenti, nah gitu. Jadi kita kayak kehausan akan udara gitu. Selain itu juga pada COVID ada gejala lainnya, bisa seperti pegel-pegel badannya, sakit-sakit punggungnya, diare. Dan yang unik juga pada COVID itu ada anosmia atau hilang penciuman, ada hilang perasa juga, dysphagia, dan juga yang terkenal akhir-akhir ini ada happy hypoxia. Jadi tidak ada sesak, tapi kalau diperiksa saturasinya dia turun gitu. Nah makin itu kesini makin beragam tuh ya. iya gitu. Jadi pada COVID gejalanya lebih banyak. Sedangkan pada kanker, karena dia organnya kanker paru, kita bicara kanker paru yang belum menyebar gitu ya, jadi dia masih ada di paru aja. Tentu saja gejala pernafasan yang dominan, yaitu apakah batuk, kadang dia batuk berdahak, batuk darah. Nah, jadi kalau COVID jarang tuh batuk darah, tapi kalau kanker paru tuh banyak sekali batuk darah. Kemudian nyeri. Nah, nyeri kanker itu adalah salah satu nyeri yang paling hebat yang manusia akan dapatkan. Kayak nyeri patah tulang seperti itu. Jadi sakit sekali dadanya gitu ya. Dan sesak nafas gitu. Jadi tentu saja gejalanya juga berbeda dan ini masyarakat harus tahu. Tapi berarti kalau yang cancer itu sudah bergejala kalau memang sudah stadiumnya agak atau mungkin sudah menyebar di luar parunya gitu ya, Dok ya. Karena kalau di awal kan sering ya kita dengar belum ada gejala jadi orang belum notice juga. Benar. Gitu, Dok. Jadi itulah permasalahan kanker paru dibanding kanker lainnya. Kalau kanker kulit tentu saja kelihatan barangnya. Kanker-kanker lain, kanker payudara seperti itu kan akan terlihat lah, mudah terlihat. Sedangkan mungkin pada kanker benjolan paru, atau apa benjolan dan gitu lain-lain. ya. Sedangkan pada kanker paru pada stadium awal, stadium 1-2 itu
ukuran sangat kecil dan biasanya nggak ada keluhan. Biasa Ukurannya juga nggak nampak dari, iya, nggak kelihatan nggak dari kelihatan luar ya? belum ada penyebaran kan. Jadi biasanya ketahuan saat kita screening. Misalnya dari pekerjaan gitu ya, atau kita mau ada urusan, kita screening foto ronsen baru Itu karena terlihat nih. kepentingan juga ya, ada Iya, kepentingan maksudnya. biasanya seperti itu ya. Dan yang biasa sudah muncul ada gejala, artinya kankernya sudah cukup besar, sudah bisa bikin batuk darah, sudah bisa bikin respon batuk. Nah biasanya pada kanker paru itu sudah stadium lanjut atau 3 atau 4. Nah gitu. Jadi memang setuju sekali tadi bahwa kanker paru itu gejalanya biasa saat sudah Agak lanjut gitu agak dong. lanjut. Oh begitu. Dan ini kalau bicara tentang resiko apa ya, kematian ya, mohon maaf aja gitu. Tapi ini bagaimana? Karena kan kita perlu aware supaya kita menghindari hal-hal yang ke arah situ begitu ya dok ya. Sehingga mungkin kalau kanker kan lebih cepat ketahuan juga akan lebih baik gitu ya. Betul, betul. Dari segi treatmentnya, dari segi output hasil dari treatment itu sendiri. Nah kalau COVID kan self-limiting disease ya dok ya, disease, tergantung dengan daya tahan tubuhnya orang itu juga atau bagaimana nanti dia apa istilahnya imunnya ini bisa semakin meningkat dengan pola yang seperti apa Iya, juga iya. dok. Jadi kedua hal penyakit tersebut yang kata kuncinya adalah pencegahan ya. Jadi jangan sampai kita keburu sakit gitu ya. Jadi pencegahan. Artinya kalau pada COVID 3M, jaga jarak, pakai masker, mencegah keramaian rajin mencuci tangan. Rajin cuci tangan. Oke. Dan pada COVID juga pencegahan yang paling utama adalah pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, tidak merokok. Nah, pola hidup bersih, hidup dan sehat ini adalah perilaku yang juga bisa untuk mencegah kanker. Gitu. Jadi kedua hal tersebut bila kita jalankan dengan baik, kanker aman, COVID juga aman. Oke, Gitu. oke. Nah, yang penting juga adalah screening atau diagnosisnya. Di saat kita mulai ada keluhan respirasi, batuk, sesak dan lain-lain, di era pandemi sekarang, tentu saja kita pikirin COVID dulu nih. Karena ini zamannya lagi zaman COVID Iya, gitu. iya. Nah, setelah kita buktikan dia bukan COVID, baru kita mencari penyebab yang lainnya. Seperti Yang itu. pasti juga jangan menunda pemeriksaan atau pengobatan Iya. ya. Kan takutnya ada alasan khawatir lah keluar rumah Iya. atau apa karena Iya. masih di tengah pandemi. Jadi jangan sampai seperti itu juga ya dok ya. Iya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti ada slide juga yang bisa dokter Jaka paparkan lebih detail lagi ya. Iya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kenali perbedaan gejala COVID-19 dan kanker paru bersama dengan Dr. Jaka Pradipta SPP, dokter spesialis paru dari Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Dr. Jaka, dilanjutkan kembali ya. Ya. Jadi ini ada slide yang cukup banyak dan nanti mohon dijelaskan secara singkat padat jelas ya dok ya. Baik. Slide per slide-nya, coba slide pertama ini. Ya, jadi kalau tadi saya menjelaskan mengenai kanker, kanker itu penyebabnya adalah sel yang rusak tapi nggak bisa kita betulkan. Dan dia terus membelah hingga menjadi tumor atau menyebar menjadi kanker. Tidak gitu terkendali ya, Dok? Tidak terkendali, dan biasanya memang pada usia lanjut. Berikutnya, Next. dan sedangkan pada penyakit COVID, penyebabnya adalah virus corona yang sangat menular gitu ya, yang dia bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, khususnya di saluran pernafasan. Berikutnya, nah, gejala pada kanker paru biasanya dia kronik lebih dari 2 bulan dengan gejalanya adalah batuk, terus-menerus batuk darah, sesak, kemudian nyeri dada gitu ya, dan berat badannya biasa turun. Oh ya, ini khas Itu juga nih. identik ya dok ya? Identik gitu ya, lama-lama berat badan mirip-mirip sama TBC sebenarnya Oh, gitu oke. ya. Berikutnya. Nah, sedangkan pada COVID itu dia gejalanya akut kurang dari 14 hari dengan gejala demam dan yang paling dominan batuk kering, kemudian ada gejala lain seperti diare, gangguan penciuman dan gangguan pengecapan. Gitu. Jadi lebih banyak ya, lebih kompleks kalau COVID. Beragam gejalanya. tadi kan makanya. Oke, next Oke, slide. berikutnya. Nah, ini adalah faktor risiko yang penting kita ketahui gitu ya, bahwa pada penyakit kanker paru ini kita terkena pajanan sudah dalam jangka waktu lama. Yaitu contohnya adalah paling banyak adalah merokok gitu ya. Perilaku ini yang bisa sangat tinggi menyebabkan resiko kanker paru, dan harus hati-hati bahwa merokok bukan hanya untuk diri sendiri efeknya, tapi juga untuk lingkungan, apakah itu perokok pasif, second hand smoker, atau benda-benda di sekitar kita yang nanti bisa jago menjadi tempat
apa namanya menyebabkan zat kimia itu terhirup oleh orang lain, yaitu third hand smoker. Dan biasa menjadi Third hand korban, tuh ya? third hand itu di benda. Dan biasa menjadi korban tuh anak-anak biasanya, gitu. Jadi dalam usia muda sudah terpajan zat-zat kimia, Ya gitu. Allah. Ini yang memang sangat hati-hati. Kemudian juga ada risiko keluarga, risiko pekerjaan, yaitu pajanan polusi udara, yang memang harusnya kita tetap memakai perlindungan, apakah itu memakai masker bila memang kita bekerja di area-area yang banyak pajanan zat-zat kimia. Oke. Berikutnya, Resiko pekerjaan tuh ya? ya risiko pekerjaan. Metode penularannya nih dok, Nah, virus sedangkan kalau corona. COVID gitu ya, dia sangat menular. Jadi penularan dari aerosol saat kita bicara, batuk atau bersin, kemudian kontak di benda dan tangan kita menjadi agennya, tangan kita memegang virus tersebut dan kita memegang wajah, virusnya masuk gitu ya. Dan ada sedikit penelitian menunjukkan bahwa dari kotoran ke oral atau jadi kita habis dari kamar mandi nggak cuci tangan gitu ya, nah tangan kita juga bisa menjadi agen penularan karena memang dari feses ada jumlah virusnya. Meskipun tidak Makanya banyak. rutin cuci Cuci tangan tangan setelah ya dari kamar dianjurkan mandi. ya, Ya. fecal oral soalnya. Ya, Oke. berikutnya. Next slide. Dan yang ini tadi, batuk, bersin, mengudah, dan berbicara. Ini udah banyak yang tahu ya dok ya, karena Iya. kan udah informasi udah di mana-mana Iya, ya. Coba slide selanjutnya lagi, kita buat cepat aja. Nah, ini kalau kita lihat secara radiologi, bentuknya kalau kanker paru ya berbentuk bulat ya, jelas, tegas gitu ya. Dan untuk mengetahui ini kankernya apa, kita menggunakan biopsi jarum dan bronkoskopi untuk mengambil jaringannya agar bisa kita tahu ini kanker parunya jenisnya apa. Nyeri dadanya sendiri tadi kan ada nyeri ya? Iya. Di lokasi spesifiknya seperti apa? Karena kan Iya. orang, ini saya masalah jantung, apa paru itu kan, atau apa, mungkin GERD itu kan Iya, macam-macam ya betul. dok ya? Jadi memang dia posisinya sesuai dengan tempat si kankernya satu. Kemudian kadang-kadang dia bisa mendestruksi tulang. Oh, Jadi kayak si kankernya itu istilahnya ngegrogotin tulang gitu. Nah itu nyerinya kayak patah tulang. Jadi sesuai dengan lokasinya. Sedangkan Nyerinya seperti patah tulang kan, tadi ya? kalau jantung kan berarti posisi di sebelah kiri menjalar ke lengan, GERD di tengah gitu ya. Nah, kalau kanker dia sesuai dengan lokasinya. cenderung menetap begitu dok? Cenderung menetap. Cenderung menetap. Lama-lama nyerinya semakin berat atau? Dalam kondisi tertentu, posisi-posisi tertentu dia bisa menjadi lebih Oh, berat. jadi ada yang men-trigger juga begitu ya. Iya. Jadi jauh lebih berasa Iya, nyerinya lebih gitu berasa ya. dan sakit Oke. sekali. Ya. Tapi untuk memastikannya tadi memang dengan biopsi ya dok ya, Iya. atau bronkoskopi. Kalau untuk yang kanker Iya. paru atau tadi radiologi ya. Coba slide selanjutnya. Nah, sedangkan kalau kita mendiagnosis COVID, paling umum, paling mudah kita lihat dari radiologi, kita lihat ronsennya. Dia beda ya gambarnya, dia mencrok-mencrok kanan kiri gitu ya. Oh, bukan yang hanya satu spot Iya, aja gitu ya dok ya. Umumnya dia kanan kiri kalau COVID ya. Warnanya putih gitu ya. Warnanya putih Oh, oke. gitu. Dan pemeriksaan darah pun juga kita bisa melihat nih suspek ke arah sana gitu. Beberapa panel yang bisa kita lihat. Namun pemeriksaan pastinya tentu saja menggunakan swab PCR gitu iya, ya. Jadi untuk tahu ada virusnya atau tidak, gold standarnya adalah itu. Bukan rapid test yang menggunakan darah gitu ya. Itu Swab kita ini udah jadi gold tinggalkan. standar. Betul, betul. Next Swab ini. slide berarti ya. Dan nah ini, jadi kedua penyakit ini bisa kita cegah dengan cara 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan paling penting juga tidak merokok. Kenapa? Karena merokok bisa menyebabkan kanker, dan merokok juga bisa menyebabkan penyebaran COVID. Kenapa? Saat tangan kita kotor, kita megang rokok, berapa kali nih tangan kita menjadi agen? Taruh mulut gitu ya. Dan seseorang yang merokok itu memiliki daya tahan tubuh atau parunya itu sudah terganggu, sehingga kalau nanti kena COVID gejalanya bisa menjadi lebih berat. Oke. Jadi di saat inilah momen kita untuk berhenti merokok. Terus juga berarti kalau pertanyaan yang idealnya bagaimana ya? Kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan pemeriksaan ya di tengah pandemi ini ya dok ya? Karena kan memang kan kadang jadi kendala atau problem bagi sebagian orang juga. Terus juga mungkin yang punya faktor resiko seperti apa dan tadi sudah berapa lama keluhannya, atau mungkin biar lebih spesifik. Jadi apa ya, istilahnya ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang seperti apa nih yang lebih dianjurkan, karena istilahnya apakah ada beruberan juga dengan waktu, jadi ada timing yang perlu kita kejar begitu dokter. Yuk kita berbicara mengenai kanker paru ya. Orang-orang yang beresiko itu adalah laki-laki usia tua dan memiliki riwayat merokok, riwayat kanker, dan pekerjaan atau hobi yang banyak mencium zat-zat kimia. Nah, Resiko mereka pekerjaan. ini resiko pekerjaan gitu ya. Jadi screening yang paling mudah adalah radiologi sebenarnya. Ronsen, CT scan gitu ya, untuk bisa menilai apakah ada kanker paru. Atau misalnya, dan itu misalnya rutin gitu ya, setahun sekali atau 3 tahun sekali untuk kita evaluasi gitu.
Nah, sedangkan pada era pandemi, kita bicara mengenai COVID, orang-orang yang masih banyak beraktivitas di luar, ya, yang banyak ketemu sama orang, dan kemudian apalagi memiliki komorbid, baiknya memang melakukan screening, apakah itu swab, gitu ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah. Minimal adalah kita tahu bahwa kita ini terinfeksi apa tidak. Kalaupun misalnya kita nggak mau melakukan swab misalnya, yang paling penting selalu menjaga apa ya, mengevaluasi tubuh kita. Kalau udah mulai ada gejala meriang-meriang, sakit-sakit sendi, mulai ada batuk-batuk, langsung berobat. Jangan tunggu-tunggu. Gitu ya. Disingkirkan segala kemungkinan yang ada ya dok ya, gitu. istilahnya seperti itu. Betul. Supaya dapat treatmentnya yang tepat sasaran juga ya dok ya, Iya. begitu. Karena kedua penyakit ini kalau kita telat, efeknya cukup berat. Iya, gitu. Jadi fatal lah ya, bisa dibilang semakin seperti cepat itu. ketahuan, semakin bagus hasilnya. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya kalau begitu ya. Ini pertanyaan cukup panjang juga, jadi siapa tahu nanti dokter mau cukup detail juga membahasnya gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal Anda ya. Pertanyaan pertama ini dari nama lengkapnya Tisna Pratama, usianya masih 21 tahun dari Serang, Banten. Pertanyaannya cukup menarik dokter. Dok, saya mengalami sesak nafas sudah hampir 1 tahun. Di pandemi ini sering sekali kambuh sesaknya dan faktor di kerjaan saya juga banyak debu kimia dok. Sejauh ini saya sudah mematuhi protokol kesehatan, yakni pakai masker, bahkan pakai double masker. Namun tetap aja masih sering kambuh. Setiap pulang kerja pasti kambuh, sampai malam kadang tidak bisa tidur. Obat yang cocok apa dok? Sebenarnya dari ciri-cirinya ini, saya ini menderita asma atau mungkinkah gejala penyakit paru lainnya dokter? Usia saya masih 21 tahun, terima kasih. Jadi kalau bicara resiko dari Mbak Tisna ini gitu dok, resikonya apa dok? Resiko pekerjaan atau resiko apa? Dan asma di usia maksudnya 21 gitu ya, bukan dari anak-anak, itu bisa aja ya dok kemungkinan seperti itu. Jadi kalau kita lihat batuknya kronik ya, sesak lama gitu ya. Jadi kemungkinan COVID sih enggak, karena dia sudah hampir 1 tahun. Kemudian ada pajanan zat kimia di tempat kerja gitu ya. Ini memang banyak sekali pasien seperti ini, kita sebutnya asma kerja gitu ya. Jadi Asma kerja. asma yang memang diakibatkan oleh pajanan di tempat kerja. Biasanya pajanannya dapat di kantor, pulang ke rumah dia baru sesak tuh gitu, karena ada waktu untuk ada respon di tubuhnya untuk menyebabkan itu. Dan selama masih terus terkena pajanan, dia akan terus muncul gitu. Jadi obat bisa melegakan, tapi nanti kalau kena lagi, kena sama pajanannya, dia akan bisa muncul lagi. Seperti kontak dengan alergen begitu dok? Iya, jadi kemungkinan besar kan zat kimia ya di tempat kerjanya ya. Nah itu merupakan sosok alergennya atau bahan iritannya yang menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah tadi pencegahan ya. Misalnya pakai masker kerja agak beda ya. Kalau masker yang zat kimia tuh filternya lebih baik gitu, bukan hanya masker yang biasa seperti untuk COVID ini. Kemudian kalau memang nggak bisa juga, artinya boleh bekerja di tempat yang sama tapi di area yang berbeda. Oh minta diubah gitu sih? Atau bukan sih ya, apa sih? Apa ya, wilayahnya untuk job desk-nya gitu misalnya ya? areanya menjadi yang lebih terbuka ya, kemudian atau misalnya job desk-nya diganti, karena selama masih ada itu quality of life-nya akan terganggu dan ini efeknya jangka panjang gitu. Tapi tentu saja sebelum ini dikemukakan, kontrol ke dokter dulu, diperiksakan gitu ya, kita coba berikan obat asma, kalau memang respon berarti ke arah sana, dan nanti biasanya dari dokter akan ngasih rekomendasi ke tempat kerjanya gitu ya. Jadi fasilitas kantor dong ini. Iya gitu. Jadi ya memang pelindungan, harus proteksi karyawan dong. Betul. Tapi kalau bicara resiko ke depan ya, karena kan kita kan preventif gitu kan di era preventif ini. Terus kalau untuk